Di sebuah ruang pertemuan bawah tanah di Jakarta, Mayor Arga Pratama berdiri tegap di hadapan seorang jenderal bintang 2 yang wajahnya dipenuhi garis ketegasan. Di tangannya, sebuah berkas tebal berisi laporan intelijen terbaru tentang geng naga hitam kelompok kriminal yang telah lama menjadi momok di Semarang. Dalam 1 tahun terakhir, geng ini berkembang pesat, mengendalikan perdagangan narkoba, senjata ilegal, dan bisnis gelap lainnya dengan kekejaman yang brutal. Lebih buruk lagi, mereka diduga memiliki jaringan kuat dalam kepolisian dan pemerintahan setempat. Ini bukan sekadar geng jalanan biasa, ujar sang jenderal, ini organisasi kriminal yang terstruktur. Dan tugas kalian adalah menghancurkan mereka, dengan segala cara yang diperlukan. Mayor Arga, seorang perwira Kopassus yang telah bertugas dalam berbagai operasi rahasia di dalam dan luar negeri, hanya mengangguk. Ini bukan pertama kalinya ia dan timnya menghadapi musuh yang tak kasat mata, tetapi ada sesuatu dalam laporan ini yang membuatnya merasa bahwa misi ini akan lebih sulit dari yang dibayangkan. Nama Reza, naga pemimpin geng tersebut, muncul berulang kali dalam dokumen intelijen. Yang mengejutkan, Reza bukan hanya seorang kriminal biasa, ia adalah mantan anggota unit intelijen militer yang menghilang bertahun-tahun lalu. Setelah pertemuan selesai, Arga segera mengumpulkan tim kecilnya yang terdiri dari 5 prajurit terbaik, Kapten Rendra ahli infiltrasi dan pertempuran jarak dekat, Letnan Saka penembak jitu dengan rekam jejak sempurna, Sersandika spesialis bahan peledak Prakaiwan tenaga medis tim, dan Pratu Budi pakar teknologi dan komunikasi. Mereka telah bekerja bersama selama bertahun-tahun dalam operasi khusus, dan kepercayaan di antara mereka sudah seperti saudara. Kita tidak hanya berhadapan dengan gangster biasa, kata Arga sambil melemparkan berkas ke meja. Reza adalah mantan kita, dia tahu cara kita bekerja, dan itu membuatnya jauh lebih berbahaya. Tim diberi waktu seminggu untuk merancang strategi sebelum diterjunkan ke Semarang. Mereka harus bergerak dalam bayang-bayang, tanpa dukungan resmi dari pemerintah. Jika tertangkap, negara akan menyangkal keberadaan mereka. Ini operasi hitam, tegas Arga. Tidak ada pengakuan, tidak ada bala bantuan. Kita sendiri di medan tempur. Meskipun mereka sudah terbiasa dengan misi seperti ini, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Mereka tahu bahwa lawan mereka kali ini bukan hanya musuh di jalanan, tetapi juga orang-orang kuat yang berada di balik layar. Setelah menyusun strategi awal, tim segera berangkat menuju Semarang dengan identitas samaran. Mereka menyebar ke berbagai lokasi, berpura-pura menjadi warga biasa, pekerja pelabuhan, mekanik, dan pedagang kaki lima. Tujuan mereka adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum melakukan langkah pertama. Kota Lama menjadi titik fokus utama, karena menurut sumber intelijen, di sanalah pusat aktivitas geng naga hitam Di sana, mereka menemukan bahwa geng ini bukan hanya mengendalikan bisnis ilegal, tetapi juga telah menyusup ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari preman jalanan hingga pejabat pemerintah. Dalam beberapa hari pertama, tim mulai melihat pola pergerakan geng. Mereka mengidentifikasi beberapa lokasi penting, termasuk markas tersembunyi di sebuah klub malam, gudang penyimpanan di pelabuhan Tanjung Mas, dan tempat-tempat di mana anggota geng biasa berkumpul. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah keberadaan seorang perwira polisi berpangkat tinggi, Komisaris Darman yang terlihat beberapa kali bersama para petinggi geng. Ini mengkonfirmasi kecurigaan mereka, ada pengkhianat di dalam sistem. Ini lebih besar dari yang kita kira, gumam Kapten Rendra saat mengamati foto-foto hasil pengintaian. Di tengah penyelidikan mereka, salah satu anggota tim, Pratu Budi, menangkap sinyal komunikasi yang mencurigakan. Sebuah pesan terenkripsi yang tampaknya berasal dari dalam kepolisian, memberikan peringatan kepada seseorang di dalam geng bahwa ada operasi yang sedang berlangsung. Ini artinya mereka harus bergerak lebih cepat sebelum identitas mereka terbongkar. Mayor Arga memutuskan bahwa langkah pertama mereka adalah menemukan seseorang di dalam geng yang bisa mereka gunakan sebagai informan. Kita butuh mata dan telinga di dalam, katanya. Dan aku tahu di mana kita bisa menemukannya. Malam itu, mereka menyusun rencana untuk mendekati seorang mantan anggota geng yang kabarnya berusaha keluar dari organisasi tetapi kini dalam pelarian.
Aji diduga tahu banyak tentang operasi internal geng dan mungkin bisa memberikan informasi berharga. Namun, mereka juga tahu bahwa jika mereka gagal, geng akan tahu bahwa ada kekuatan yang mengincar mereka. Dengan bayang-bayang kematian yang semakin dekat, tim Kopassus bersiap untuk langkah pertama mereka dalam perang rahasia melawan geng naga hitam Asteris. Asteris misi telah dimulai. Tidak ada jalan untuk mundur. Asteris. Malam itu, hujan turun deras di kota lama Semarang, membasahi jalanan berbatu yang dipenuhi cahaya lampu jalan yang temaram. Asteris Mayor Arga Asteris dan Asteris Kapten Rendra Asteris berjalan perlahan di antara kerumunan, mengenakan jaket lusuh agar tampak seperti pekerja kasar yang baru pulang dari pelabuhan. Mereka menuju sebuah warung kopi kecil di sudut gang sempit, tempat di mana menurut sumber intelijen, Asteris Aji Asteris, mantan anggota geng naga hitam Asteris, sering terlihat bersembunyi. Aji adalah satu-satunya orang yang mungkin memiliki cukup informasi tentang operasi geng, tetapi juga bisa menjadi ancaman jika ia memutuskan untuk mengkhianati mereka. Kita dekati dengan hati-hati, bisik Rendra. Kalau dia curiga, kita tidak punya pilihan selain menanganinya di tempat. Di dalam warung kopi yang berasap akibat rokok dan kompor tua, Aji duduk sendirian di sudut, wajahnya letih dan dipenuhi bekas luka lama. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang hampir kosong, sementara matanya terus bergerak gelisah, seolah takut ada yang mengikutinya. Arga dan Rendra mendekat perlahan, duduk di meja sebelah tanpa langsung berbicara. Setelah beberapa menit, Arga akhirnya berkata lirih, "Kami tahu siapa yang sedang mencarimu. Dan kalau kau ingin tetap hidup, kau harus bicara dengan kami." Aji terkejut, tetapi sebelum sempat bereaksi, Rendra dengan cepat mengeluarkan foto Komisaris Darman bersama anggota geng. "Mereka bukan hanya ingin membunuhmu, Aji. Mereka ingin memastikan tidak ada yang bisa membuka mulut tentang operasi mereka." Aji menelan ludah, tangannya gemetar saat melihat foto itu. "Aku tidak tahu apa-apa," katanya, suaranya bergetar. Namun, Arga tahu dia berbohong. Ia memberi isyarat kepada Rendra, yang langsung menekan bahu Aji dengan kuat. "Kau pikir mereka akan membiarkanmu hidup hanya karena kau diam?" kata Rendra tajam. "Kami bisa memberimu perlindungan, tetapi kami butuh informasi." Aji akhirnya menyerah. Dengan suara berbisik, ia mulai menjelaskan bahwa geng naga hitam memiliki 3 lokasi utama yang digunakan untuk operasinya, sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Mas untuk menyimpan senjata, sebuah klub malam sebagai markas pertemuan, dan sebuah rumah persembunyian di daerah pedurungan yang digunakan untuk penyiksaan musuh-musuh mereka. Namun, Aji juga memberi peringatan. "Reza bukan orang biasa," katanya pelan. "Dia tahu cara kalian bekerja, dan dia punya orang dalam di mana-mana. Bahkan di kepolisian, bahkan di tentara." Pernyataan itu membuat Arga dan Rendra saling pandang. Ini mengonfirmasi kecurigaan mereka bahwa jaringan korupsi yang melindungi geng ini jauh lebih dalam dari yang mereka perkirakan. Jika mereka bergerak tanpa perhitungan matang, mereka bisa jadi masuk ke perangkap yang sudah disiapkan. Arga berpikir cepat. "Kami akan mulai dengan gudang di pelabuhan," katanya. "Tapi kau ikut dengan kami. Kami tidak bisa membiarkanmu berkeliaran di luar sendirian." Malam semakin larut ketika mereka membawa Aji ke tempat persembunyian sementara mereka, sebuah rumah tua yang disewa di pinggiran kota lama. Tim sudah menunggu di dalam, dan begitu melihat Aji, Asteris Letnan Saka Asteris langsung mengawasinya dengan tatapan tajam. "Aku harap kau tidak sedang bermain dua kaki, Aji," kata Saka dingin. "Kalau iya, aku sendiri yang akan menghabisimu." Aji hanya mengangguk lemah, tahu bahwa nyawanya kini benar-benar ada di tangan orang-orang ini. Setelah memastikan tempat aman, Arga mengumpulkan timnya untuk menyusun rencana. Operasi pertama mereka adalah menyusup ke gudang senjata di Pelabuhan Tanjung Mas. Berdasarkan informasi Aji, di sana terdapat persenjataan canggih yang dipasok dari luar negeri, termasuk senapan otomatis dan bahan peledak. Jika mereka bisa menghancurkan gudang itu, mereka akan merusak kekuatan geng secara signifikan. Namun, ada satu masalah besar, gudang itu dijaga ketat oleh pasukan bayaran yang dilengkapi dengan senjata berat. "Kita tidak bisa menyerang secara frontal," kata Asteris Sersandika Asteris, spesialis bahan peledak. "Kita harus masuk diam-diam dan menghancurkan tempat itu dari dalam."
Tim mulai merancang strategi detail untuk misi tersebut. Pratu Budi menggunakan sistem komunikasi yang mereka bawa untuk meretas frekuensi radio geng, berusaha mencuri informasi tentang pola patroli mereka. Sementara itu, Prakaiwan memeriksa persediaan medis mereka, memastikan bahwa mereka siap jika terjadi baku tembak. Arga tahu bahwa ini hanya awal dari pertarungan panjang, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka ingin menjatuhkan geng naga hitam Asteris, mereka harus menyerang dengan presisi, cepat, dan tanpa meninggalkan jejak. Ketika subuh mulai menyingsing, tim akhirnya siap untuk operasi pertama mereka. Dengan perlengkapan tempur tersembunyi di bawah pakaian kasual mereka berangkat menuju pelabuhan. Tidak ada suara yang terdengar di dalam mobil yang membawa mereka, hanya tatapan penuh fokus dan kesadaran bahwa malam ini mereka bisa saja tidak kembali. Mayor Arga menatap jalanan Semarang yang masih sepi, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kita mulai malam ini. Tidak ada yang boleh tahu kita ada di sini." Misi mereka baru saja dimulai. Dan malam ini, Semarang akan menyaksikan pertempuran yang tidak terlihat oleh mata publik. Malam semakin larut ketika Mayor Arga dan timnya tiba di sekitar pelabuhan Tanjung Mas. Mereka bergerak dalam bayang-bayang, mengenakan pakaian gelap agar tidak menarik perhatian. Di depan mereka, sebuah gudang besar berdiri megah dengan penerangan minim. Dari kejauhan, mereka bisa melihat beberapa pria bersenjata berjaga di pintu masuk, mengenakan rompi anti peluru dan membawa senapan serbu. "Keamanan mereka lebih ketat dari yang kita duga," bisik Kapten Rendra mengamati situasi melalui teropong malam. "Kalau kita ceroboh, kita bisa terjebak." Pratu Budi pakar teknologi tim, segera menyusup ke dalam sistem komunikasi geng dengan alat peretas kecilnya. "Aku bisa mengganggu sinyal mereka selama beberapa menit," katanya. "Tapi setelah itu, mereka akan tahu ada yang tidak beres." Mayor Arga mengangguk. "Waktu adalah kunci. Mereka harus bergerak cepat dan efektif." "Kita masuk dari sisi barat," kata Letnan Saka sang penembak jitu. "Ada celah di pagar yang bisa kita manfaatkan." Tim segera bergerak, menyelinap melewati gelapnya malam menuju dinding belakang gudang. Begitu mereka mencapai titik masuk, sersan. Dika dengan cekatan memotong kawat pagar tanpa suara. Satu persatu, tim menyusup ke dalam area gudang. Di dalam, suasana terasa mencekam. Peti-peti kayu besar tertumpuk di sudut ruangan, beberapa di antaranya berisi senjata otomatis dan bahan peledak. Namun, yang mengejutkan mereka adalah seorang pria yang terikat di salah satu tiang baja, wajahnya penuh luka dan lebam. "Itu Aji," bisik Rendra. Informan mereka telah tertangkap lebih cepat dari yang mereka duga. Aji tampak setengah sadar, darah mengalir dari pelipisnya. Mayor Arga segera memberi isyarat kepada Prakaiwan sang tenaga medis, untuk bergerak lebih dulu. Namun, saat mereka mendekat, tiba-tiba salah satu penjaga berbalik dan melihat mereka. "Siapa kalian?" teriaknya. Tanpa ragu, Saka menembakkan pistol berperedamnya, mengenai kepala penjaga itu sebelum ia sempat membunyikan alarm. Namun, suara tembakan itu cukup untuk menarik perhatian yang lain. Dalam hitungan detik, sirene berbunyi dan seluruh penjaga gudang langsung bersiaga. Baku tembak pun pecah. Tim Kopassus berlindung di balik peti-peti kayu, menembak ke arah musuh yang datang dari segala arah. Sersan Dika dengan cepat melempar granat asap, menciptakan kekacauan di antara penjaga geng yang berusaha membalas tembakan. Di tengah pertempuran sengit, Arga dan Iwan berhasil mencapai Aji. Dengan sigap, mereka melepaskan ikatannya dan membopongnya keluar. "Kita harus keluar sekarang," teriak Arga. Namun, saat mereka hendak mundur, sebuah peluru mengenai bahu Rendra, membuatnya terjatuh. Melihat kondisi yang semakin berbahaya, Dika segera menanam bahan peledak di beberapa titik gudang. "Kita tidak bisa membiarkan mereka mempertahankan tempat ini," katanya. Dengan waktu yang terus berjalan, mereka bergegas membawa Rendra dan Aji keluar dari gudang, sementara Dika menekan detonatornya. Ledakan besar mengguncang pelabuhan, menghancurkan gudang beserta seluruh isinya. Api membumbung tinggi ke langit malam, sementara tim Kopassus berlari menyusuri gang-gang sempit, menghilang sebelum bala bantuan geng tiba. Setelah berhasil meloloskan diri, mereka kembali ke tempat persembunyian di kota lama. Iwan segera menangani luka Rendra, sementara Aji akhirnya sadar sepenuhnya.
Aku pikir kalian tidak akan datang, katanya dengan suara lemah. Arga menatapnya tajam. Kami tidak pernah meninggalkan siapapun, jawabnya. Namun, Aji membawa kabar buruk. Reza tahu kalian ada di sini, katanya. Dan dia akan memburu kalian dengan segala cara. Arga mengepalkan tangannya. Misi mereka baru saja berubah dari berburu menjadi diburu. Malam itu, dengan luka dan kelelahan yang masih terasa, mereka menyusun strategi baru. Geng Naga Hitam tidak akan tinggal diam setelah kehilangan gudang senjata mereka. Mereka akan membalas, dan kali ini, pertempuran akan semakin brutal. Mayor Arga menatap peta di hadapannya, dengan titik-titik merah menandai lokasi yang masih harus mereka serang. Ini belum selesai, katanya dengan suara tegas. Kita baru saja memulai perang ini. Dan di tengah gelapnya kota Atlas, pertempuran rahasia ini akan terus berlanjut. Pagi belum sepenuhnya menyingsing ketika Mayor Arga dan timnya meninggalkan tempat persembunyian sementara di kota lama. Mereka tahu bahwa setelah penghancuran gudang senjata di Pelabuhan Tanjung Mas, Geng Naga Hitam tidak akan tinggal diam. Reza pasti sudah mengerahkan seluruh anak buahnya untuk memburu mereka. Kita tidak bisa bertahan di satu tempat terlalu lama, ujar Kapten Rendra yang meskipun masih terluka di bahunya, tetap bersikeras untuk ikut dalam diskusi strategi. Praka Iwan sudah menanganinya dengan cepat, tetapi mereka semua tahu bahwa luka itu akan membatasi pergerakannya. Aji, yang masih dalam kondisi lemah setelah disiksa oleh geng, duduk di sudut ruangan dengan ekspresi ketakutan. Kalian tidak mengerti, katanya dengan suara parau. Reza bukan hanya akan mengirim preman biasa. Dia punya orang-orang yang sangat terlatih. Pemburu bayangan. Mereka tidak hanya mengejar, mereka memastikan target mereka tidak pernah ditemukan lagi. Kata-kata Aji membuat suasana menjadi lebih tegang. Arga tahu bahwa informasi ini bukan sekadar ancaman kosong. Jika Reza benar-benar memiliki pasukan elit di dalam gengnya, maka ini bukan lagi perang melawan kriminal jalanan, ini adalah perang melawan mantan prajurit yang tahu cara mereka bekerja. Arga mengalihkan perhatiannya ke peta yang terbentang di atas meja. Mereka harus terus bergerak dan mencari titik berikutnya untuk menyerang. Klub malam itu, katanya, menunjuk ke sebuah titik merah yang telah mereka tandai sebelumnya. Itu pusat operasi mereka. Reza sering bertemu dengan orang-orang penting di sana. Jika kita bisa menyusup ke dalam, kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi, atau bahkan menangkap Reza langsung. Tetapi rencana itu bukan tanpa risiko. Klub malam tersebut adalah tempat yang selalu diawasi dengan ketat, dan kemungkinan besar sudah ada jebakan yang menunggu mereka. Malam harinya, tim mulai bergerak menuju klub malam yang disebut Dragons Den, salah satu tempat paling eksklusif di Semarang. Mereka menyamar sebagai pengunjung biasa, mengenakan pakaian kasual tetapi tetap membawa senjata tersembunyi. Dari luar, klub itu tampak seperti tempat hiburan biasa, dengan suara musik menggelegar dan lampu neon berwarna merah menyala terang. Tetapi di dalam, suasana berbeda. Para penjaga berdiri di setiap sudut, mata mereka waspada terhadap setiap pengunjung yang masuk. Sersandika berbisik kepada Arga, mereka sudah curiga. Kita harus berhati-hati. Sambil menyebar di dalam klub, Arga melihat sekilas ke area VIP di lantai 2. Dari balik kaca, seorang pria dengan jas hitam duduk dikelilingi beberapa orang berotot. Itu pasti Reza. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Letnan Saka yang sedang memantau dari luar mengirim pesan melalui radio kecil mereka. Kita dalam masalah. Ada 6 kendaraan mendekat. Mereka tahu kita ada di sini. Arga langsung menyadari bahwa ini adalah jebakan. Dengan cepat, dia memberi isyarat kepada tim untuk bersiap melarikan diri. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, pintu belakang klub terbuka dan sekelompok pria bersenjata masuk dengan ekspresi dingin. Penjaga klub yang sebelumnya hanya mengamati kini mulai bergerak, menarik senjata mereka. Reza, yang masih di lantai 2, hanya tersenyum tipis sebelum berbalik pergi. Dia sudah menunggu kita, gumam Rendra. Tanpa membuang waktu, Arga berteriak, keluar sekarang. Dan langsung menembakkan pistol berperedamnya ke arah lampu klub, membuat ruangan menjadi gelap. Dalam kekacauan itu, tim Kopassus mulai bergerak cepat, melumpuhkan beberapa penjaga sebelum berlari menuju pintu keluar. Tetapi begitu mereka keluar, mereka dihadang oleh beberapa kendaraan hitam dengan senjata terarah ke mereka.
Sebuah suara terdengar dari pengeras suara salah satu mobil. "Menyerahlah, Mayor Arga. Tidak ada jalan keluar untuk kalian." Itu suara Komisaris Darman pengkhianat di dalam kepolisian yang bekerja sama dengan geng naga hitam Arga menggertakkan giginya. Mereka sekarang tidak hanya diburu oleh geng, tetapi juga oleh aparat yang seharusnya menegakkan hukum. "Kita harus melawan," bisik Dika. Arga mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Malam itu, di tengah jalanan kota Semarang yang sepi, perang rahasia mereka berubah menjadi pertempuran terbuka. Dan hanya satu pihak yang akan keluar hidup-hidup. Mereka harus bertarung sampai akhir. Malam di Semarang tiba-tiba berubah menjadi medan perang. Mayor Arga dan timnya terjebak di depan Dragons dan dikepung oleh anak buah geng naga hitam dan polisi korup yang dipimpin oleh Komisaris Darman Lampu-lampu jalan yang redup membuat bayangan para penyerang tampak samar, tetapi suara kokangan senjata mereka terdengar jelas. "Menyerahlah, Mayor," suara Darman menggema dari pengeras suara mobil hitam yang terparkir di tengah jalan. "Tidak ada jalan keluar. Letakkan senjata kalian, dan aku berjanji kalian akan mati dengan cepat." Arga hanya tersenyum tipis. "Kalian yang akan mati lebih dulu." Tanpa ragu, dia mengangkat senapannya dan menembak ke arah lampu jalan, membuat area itu semakin gelap. Dalam hitungan detik, tim Kopassus bergerak. Letnan Saka sang penembak jitu, mengambil posisi di belakang mobil yang terbengkalai dan menembak salah satu anak buah Darman di kepala. Sersan Dika melempar granat asap, menciptakan kekacauan di antara musuh. "Cepat, bergerak ke gang sempit," teriak Kapten Rendra meskipun bahunya masih terasa nyeri akibat luka sebelumnya. Dalam kegelapan dan asap, mereka berlari menuju gang di sebelah kiri klub. Tembakan beruntun terdengar di belakang mereka, peluru menghujani jalanan. Praka Iwan hampir terkena tembakan di kakinya, tetapi dengan cepat dia berlindung di balik tumpukan kayu. "Mereka mengejar kita," serunya. Arga melihat ke atas, memperhatikan bangunan tua yang bisa mereka gunakan sebagai jalur pelarian. "Naik ke atap," katanya. Tanpa berpikir panjang, mereka mulai memanjat pipa besi yang menempel di dinding. Begitu mereka mencapai atap, Arga melihat ke bawah. Darman dan anak buahnya masih mencari mereka di jalanan, mengira mereka bersembunyi di antara gang-gang kecil. "Kita harus keluar dari pusat kota sebelum bala bantuan mereka datang," kata Dika. Pratu Budi yang sejak tadi berusaha menyusup ke sistem komunikasi geng, akhirnya berhasil menangkap percakapan radio. "Reza sedang menuju ke markas mereka di Pedurungan. Mereka mengira kita masih terjebak di sini," katanya. Arga mengangguk, berpikir cepat. "Kalau begitu, kita akan menyerang lebih dulu." Setelah memastikan jalan aman, tim turun dari atap dan bergerak menuju sebuah mobil tua yang mereka sembunyikan sebelumnya di dekat pelabuhan. Dengan cepat mereka melaju keluar dari kota lama, meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Di sepanjang perjalanan, mereka menyusun rencana. "Reza berpikir kita akan lari, tapi kita akan datang langsung ke pintu rumahnya," kata Rendra dengan senyum dingin. "Kali ini, dia yang akan terjebak. Namun, Arga tahu ini tidak akan mudah. Jika markas di Pedurungan benar-benar menjadi tempat persembunyian utama Reza, maka mereka akan menghadapi pertahanan yang jauh lebih kuat." Beberapa kilometer sebelum mencapai lokasi, mereka berhenti di sebuah bangunan kosong untuk mempersiapkan diri. Iwan membalut kembali luka Rendra, sementara Saka membersihkan senjatanya. Dika memasang bahan peledak kecil yang bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian. "Kita harus masuk dengan diam-diam," kata Arga. "Jika kita bisa menangkap Reza hidup-hidup, kita bisa mengakhiri ini lebih cepat. Tapi kalau dia melawan, kita pastikan dia tidak keluar dari sana hidup-hidup." Semua anggota tim mengangguk. Mereka tahu taruhan kali ini lebih besar dari sebelumnya. Sebelum bergerak, Aji, yang sejak tadi diam di sudut ruangan, akhirnya angkat bicara. "Reza tidak akan menyerah begitu saja," katanya. "Dia punya orang-orang yang fanatik kepadanya. Mereka akan bertarung sampai mati." Arga menatapnya tajam. "Kalau begitu, kita pastikan mereka mati duluan." Dengan senjata terisi penuh dan rencana tersusun rapi, tim Kopassus bersiap untuk pertempuran terakhir mereka. Malam itu, Semarang akan kembali bergetar, dan kali ini, geng naga hitam tidak akan punya tempat untuk bersembunyi.
Angin malam berhembus dingin di kawasan pedurungan saat Asteris Mayor Arga Asteris dan timnya tiba di sekitar markas utama geng naga hitam Asteris. Bangunan itu tampak seperti gudang tua biasa, tetapi dari informasi yang mereka dapatkan, tempat itu memiliki lorong bawah tanah yang digunakan sebagai ruang pertemuan dan penyimpanan uang hasil kejahatan. Dari kejauhan, mereka bisa melihat beberapa penjaga bersenjata patroli di sekitar area. Keamanannya lebih ketat dari yang kita kira, bisik Asteris Kapten Rendra Asteris, yang meskipun masih terluka, tetap bersikeras untuk ikut dalam operasi ini. Asteris Letnan Saka Asteris, sang penembak jitu, segera mengambil posisi di atap bangunan seberang, mengamati pergerakan musuh melalui teropong senapannya. Ada setidaknya 10 orang di luar, dan kemungkinan lebih banyak di dalam, lapornya melalui radio kecil. Asteris Sersandika Asteris mengeluarkan bahan peledak kecil yang sudah dipersiapkannya. Kita bisa membuat pengalihan di sisi timur, lalu masuk dari pintu belakang. Arga mengangguk. Baik, kita lakukan sesuai rencana. Begitu ledakan terjadi, kita hanya punya beberapa menit sebelum mereka menyadari jebakan kita. Dika dengan cepat merangkak mendekati pagar dan menempelkan bahan peledak di sebuah drum kosong. Dalam hitungan detik, ledakan kecil mengguncang area tersebut, menciptakan kepanikan di antara para penjaga. Mereka terpancing, bisik Budi. Saat para penjaga berlari ke arah ledakan, Arga dan timnya menyelinap masuk melalui pintu belakang. Begitu mereka tiba di dalam, suasana menjadi lebih sunyi. Koridor panjang dengan lampu redup membentang di depan mereka, dengan beberapa pintu terkunci di sisi kanan dan kiri. Mereka bergerak dengan hati-hati, senjata terangkat, siap menembak kapan saja. Namun, baru beberapa langkah masuk, seorang penjaga keluar dari salah satu ruangan. Sebelum sempat berteriak, Rendra dengan cepat menariknya ke dalam dan menutup mulutnya dengan tangan. Dengan satu gerakan cepat, pisau Rendra meluncur ke leher pria itu, menghabisinya tanpa suara. Kita harus terus bergerak, bisiknya. Mereka melanjutkan perjalanan ke dalam, mencari lokasi utama di mana Reza kemungkinan bersembunyi. Ketika mereka hampir mencapai ruang pusat, suara langkah kaki semakin terdengar dari arah depan. Tiba-tiba, pintu di ujung koridor terbuka, dan beberapa pria bersenjata keluar, langsung menembaki mereka. Mereka tahu kita di sini, teriak Iwan sambil berlindung di balik dinding. Tembakan balasan dilepaskan oleh Arga dan Saka, sementara Dika melemparkan granat asap untuk mengaburkan pandangan musuh. Dalam kekacauan itu, Arga melihat sekilas Reza melarikan diri melalui pintu lain. Dia kabur, kejar dia, perintahnya. Tanpa membuang waktu, mereka mengejar Reza ke bagian bawah gedung, sebuah ruang bawah tanah yang digunakan sebagai tempat transaksi ilegal geng. Di sana, Reza sudah menunggu dengan beberapa pengawalnya, berdiri di dekat meja panjang yang dipenuhi tumpukan uang dan senjata. "Kalian pikir bisa menangkapku?" katanya dengan senyum sinis. "Aku selalu selangkah lebih maju." Dia memberi isyarat kepada anak buahnya, dan seketika, baku tembak kembali pecah. Arga dan timnya bersembunyi di balik pilar beton, membalas tembakan dengan presisi. Satu persatu pengawal Reza tumbang, tetapi pria itu sendiri tetap bertahan, menembak dengan brutal sambil bergerak ke arah pintu keluar darurat. Saat dia hampir lolos, Saka yang dari tadi mencari celah akhirnya menemukan sudut tembakan yang sempurna. Dengan satu tarikan pelatuk, peluru melesat dan menghantam lutut Reza, membuatnya jatuh berteriak kesakitan. Dengan cepat, Arga dan Rendra mendekati Reza yang kini tergeletak di lantai, darah mengalir dari lukanya. "Permainanmu sudah selesai," kata Arga dingin, menodongkan pistol ke kepala pemimpin geng itu. Reza tertawa lemah, meskipun wajahnya menahan sakit. "Kalian pikir dengan menangkapku, semuanya berakhir," katanya. "Aku hanya bagian kecil dari sistem ini. Masih banyak yang akan datang setelahku." Arga menatapnya tajam. Mereka memang telah menangkap kepala ular, tetapi pertarungan mereka masih jauh dari selesai. Malam itu, meskipun satu musuh telah tumbang, pertempuran rahasia mereka baru saja memasuki babak baru. Udara di ruang bawah tanah itu dipenuhi bau mesiu dan darah. Asteris Mayor Arga Asteris menatap Asteris Reza Asteris, pemimpin geng naga hitam Asteris, yang kini tergeletak di lantai dengan luka tembak di lututnya. Napas pria itu tersengal, tetapi sorot matanya masih menyiratkan perlawanan. "Kalian pikir ini sudah berakhir?" gumamnya sambil tersenyum sinis. "Aku hanya bagian dari rantai yang lebih besar.
Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan semuanya. Kata-katanya membuat Arga berpikir sejenak. Apakah ada sosok yang lebih besar di balik geng ini? Sebelum Arga bisa bertanya lebih lanjut, Kapten Rendra memberi isyarat bahwa mereka harus segera pergi. Bunuh dia atau bawa dia, terserah. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Polisi bisa datang kapan saja, katanya dengan nada tegas. Letnan Saka mengamati lewat teropong malamnya dari jendela kecil di atas. Ada pergerakan di luar, sepertinya ada pasukan lain yang datang, dan ini bukan polisi biasa. Arga mengerutkan dahi. Jika bukan polisi, siapa lagi yang mengincar mereka? Tidak ingin mengambil risiko lebih besar, Arga memberi isyarat pada Pratu Budi dan Sersandika untuk mengikat Reza. Kita bawa dia keluar, dia bisa jadi kunci untuk mengungkap dalang sebenarnya, ujarnya. Dengan cepat, mereka menyeret tubuh Reza keluar dari ruang bawah tanah dan melewati lorong gelap. Namun, begitu mereka hampir mencapai pintu keluar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari bayangan, muncul sosok yang tak asing bagi mereka. Komisaris Darman berdiri dengan beberapa orang bersenjata di sisinya. Darman, Rendra mengangkat senjatanya refleks. Jadi benar kau bagian dari semua ini. Darman tersenyum, santai seperti biasanya. Aku hanya berbisnis, Mayor. Dan kalian sudah terlalu jauh ikut campur. Dia melirik ke arah Reza yang masih terikat. Serahkan dia kepadaku, dan aku akan membiarkan kalian pergi. Arga menatap mata Darman, mencari tanda-tanda kebohongan. Kau pikir kami bisa percaya padamu? Tanyanya dingin. Darman mengangkat bahu. Kalau begitu, kita harus melakukannya dengan cara lama. Dalam sekejap, baku tembak pun pecah. Arga dan timnya berlindung di balik dinding sementara peluru berdesing di udara. Saka, dari sudut yang lebih tinggi, berhasil menembak dua anak buah Darman, tetapi lawan mereka jauh lebih banyak. Kita harus keluar dari sini sekarang, teriak Dika. Arga tahu mereka kalah jumlah, dan bertahan lebih lama hanya akan membuat mereka semakin terjebak. Dengan cepat, dia memberi perintah. Dika, ledakkan jalan keluar di sisi timur. Kita buat jalur baru. Dika segera memasang bahan peledak kecil di salah satu dinding, sementara yang lain terus memberikan tembakan perlindungan. Ledakan mengguncang bangunan, menciptakan lubang besar yang mengarah ke gang sempit di luar. Tanpa membuang waktu, mereka menyeret Reza keluar, berlari secepat mungkin sebelum Darman dan anak buahnya bisa mengejar. Begitu mereka mencapai mobil yang telah disiapkan sebelumnya, mereka segera melompat masuk. Iwan menekan pedal gas, membawa mereka menjauh dari tempat kejadian. Dari kaca spion, Arga melihat Darman berdiri di tengah kepulan debu, menatap mereka dengan ekspresi penuh amarah. Ini belum berakhir, mereka telah mengungkap lebih banyak kebenaran, tetapi juga telah menciptakan musuh yang lebih kuat. Dengan Reza sebagai tawanan, mereka mungkin bisa menggali lebih dalam ke jaringan kriminal yang lebih besar. Tapi satu hal pasti, perang ini belum selesai, dan bahaya yang lebih besar sedang menunggu di depan. Mobil bergerak cepat melalui jalanan Semarang yang gelap, meninggalkan gedung yang terbakar di belakang mereka. Mayor Arga duduk di kursi depan, menatap Reza yang terikat di kursi belakang dengan tatapan penuh kebencian. Meskipun mereka berhasil melarikan diri dari serangan Komisaris Darman dan anak buahnya, Arga tahu bahwa ini hanyalah awal dari masalah yang lebih besar. Reza, meskipun tertangkap, tetap merupakan titik awal untuk mengungkap jaringan kriminal yang lebih luas. Kau masih bisa selamat, Reza, kalau kau mau bekerja sama, kata Arga dingin, matanya tak pernah lepas dari sang pemimpin geng yang kini terkulai lemah. Reza tertawa sinis. Kerja sama, kalian benar-benar bodoh jika mengira aku akan membantu kalian. Jaringan ini lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan. Bahkan jika aku mati, itu tidak akan menghentikan apa yang sudah mulai. Kata-kata Reza mengisyaratkan bahwa mereka baru menyentuh permukaan dari jaringan kriminal yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Arga merasa gelisah, namun dia tak memberikan kelemahan sedikitpun. Kau bisa saja mati, atau bisa kau hidup dan memberi kami informasi yang kami butuhkan. Pilihannya ada padamu. Sesampainya di markas sementara mereka di luar kota, Arga dan tim segera mengikat Reza ke kursi yang terpisah di ruang interogasi.
Kapten Rendra dan Letnan Saka mempersiapkan peralatan untuk penginterogasian. Kita punya waktu terbatas, Arga, ujar Rendra, mengingatkan. Polisi sudah pasti melacak kita, dan kita tidak tahu seberapa banyak informasi yang bisa kita peroleh dari Reza. Arga mengangguk, waktu mereka memang terbatas, dan mereka harus mendapatkan informasi apapun yang bisa membantu mereka menghancurkan jaringan ini. Setelah beberapa jam interogasi yang penuh tekanan, Reza akhirnya membuka mulutnya. Kalian tidak tahu siapa yang ada di balik semua ini, katanya dengan suara lemah. Darman hanyalah pion, pemain sesungguhnya ada di tempat yang lebih tinggi. Mereka ada di pemerintahan, mereka adalah orang-orang yang mengendalikan ekonomi, polisi, bahkan militer. Jika kalian berani menggulingkan mereka, kalian akan menjadi musuh seluruh negara. Arga terdiam, pemain besar Ini lebih dari sekadar geng jalanan atau narkoba, ini adalah konspirasi politik yang melibatkan kekuatan besar. Reza melanjutkan, aku tidak tahu banyak tentang siapa mereka. Mereka beroperasi dengan cara yang sangat rapat dan sangat terorganisir. Tapi aku tahu satu hal, mereka punya akses ke semua yang kalian anggap aman. Sistem ini sudah mengakar jauh lebih dalam dari yang kalian kira. Arga merasakan ketegangan di tubuhnya. Jika apa yang dikatakan Reza benar, maka ini bukan hanya masalah gangster atau kriminal biasa, melainkan perang melawan kekuatan yang telah mengendalikan banyak aspek kehidupan. Sersan Dika yang mendengarkan dari luar ruangan mengirim pesan melalui radio, ada gerakan yang mencurigakan di luar, Arga. Sepertinya mereka mengirim pasukan untuk mencari kita. Arga menatap Rendra dan Saka, yang segera bersiap. Kita harus bergerak cepat, bawa Reza, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang jaringan ini, dan kita tidak punya waktu lagi. Tanpa ragu, mereka mulai mengemas barang-barang mereka dan menyiapkan kendaraan. Namun, sebelum mereka bisa keluar, sebuah ledakan mengguncang markas mereka. Praka Iwan yang sedang berjaga di luar segera berlari masuk, wajahnya penuh ketakutan. Mereka sudah datang, pasukan Darman, kita dikepung. Sebuah serangan mendalam, yang tidak hanya melibatkan geng, tetapi juga pasukan yang terorganisir, telah dimulai. Arga tahu waktu mereka semakin menipis. Mereka harus keluar sekarang jika tidak ingin terjebak dalam serangan yang lebih besar. Dalam kekacauan itu, Arga berteriak, bawa Reza, kita keluar melalui pintu belakang. Dengan cepat, tim bergerak menuju jalur pelarian yang telah disiapkan sebelumnya. Tembakan mulai terdengar, dan pasukan musuh mulai menyerbu. Arga tahu bahwa mereka tidak akan selamat jika hanya mengandalkan pelarian cepat. Pertarungan besar ini baru saja dimulai, dan mereka telah terjebak dalam permainan yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Kemenangan di sini hanya akan membuka pintu menuju kebenaran yang lebih gelap. Ledakan itu menggetarkan seluruh ruangan, menandakan dimulainya serangan yang lebih besar. Mayor Arga dan timnya segera bergerak, berlari menuju pintu belakang markas sementara mereka. Pratu Budi dan Sersan Dika memimpin, menembakkan tembakan balasan ke arah pasukan musuh yang sudah mendekat. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Teriak Arga sambil menarik Reza yang masih terikat, ke lorong sempit di belakang bangunan. Mereka tahu bahwa jika terjebak lebih lama, mereka akan terkepung dan musuh akan mengambil alih sepenuhnya. Mereka berlari menembus kegelapan, sesekali menembakkan senjata untuk menahan laju pasukan yang terus mendekat. Letnan Saka yang terlatih dalam penyembunyian, memimpin mereka ke sebuah tempat persembunyian sementara di dekat hutan. Di sepanjang perjalanan, Saka terus memantau pergerakan musuh dengan teropong jarak jauh. Mereka sudah hampir di belakang kita, lapor Saka. Kita tidak punya banyak waktu. Setelah beberapa menit berlari, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah kosong yang tersembunyi di antara pepohonan. Dengan cepat, mereka masuk dan mengunci pintu. Kapten Rendra memeriksa kondisi setiap anggota tim. Kita perlu waktu untuk istirahat dan merencanakan langkah selanjutnya, katanya. Kita tidak bisa terus melarikan diri seperti ini. Kita harus tahu lebih banyak tentang siapa yang mengendalikan Darman dan pasukannya. Namun, Arga merasa ketegangan meningkat. Waktu mereka semakin sempit, dan mereka sudah dikepung dari segala arah. Reza
yang masih terikat dan terengah-engah, menatap mereka dengan rasa benci. Kalian pikir bisa menang? Mereka yang mengendalikan segalanya, katanya dengan suara pelan. Kalian tidak akan menang melawan mereka. Arga menatap Reza dengan dingin. Kami tidak perlu menang, Reza. Kami hanya perlu menggulingkan kalian. Jika kau tidak berbicara, kami akan menghancurkan semuanya. Reza hanya terdiam, matanya penuh amarah dan ketakutan. Sementara itu, asteris-asteris Prakaiwan asteris-asteris yang berjaga di luar rumah, melaporkan pergerakan pasukan musuh yang terus mendekat. Mereka sudah membentuk barisan di sekitar rumah. Kita tidak bisa bertahan di sini lebih lama. Arga menarik napas dalam-dalam. Kita butuh jalan keluar. Kita harus tahu siapa yang ada di balik semua ini. Kita harus menghancurkan jaringan ini dari dalam. Dengan cepat, tim mulai merencanakan langkah selanjutnya. Di tengah kekacauan itu, Dika mengusulkan sebuah ide berani. Kita bisa menyusup ke markas besar mereka di kota dan mencari bukti langsung. Jika kita bisa menemukan bukti yang cukup kuat, kita bisa menghentikan pergerakan mereka. Arga menatap Dika, memikirkan risikonya. Itu adalah langkah berbahaya, tapi kita tidak punya pilihan. Mereka memutuskan untuk berpisah menjadi dua kelompok. Arga, Rendra, dan Saka akan menuju markas musuh untuk mencari bukti, sementara Budi, Dika, dan Iwan akan tetap menjaga Reza dan memastikan mereka tidak dikepung. Dengan rencana yang sudah diputuskan, mereka segera bergerak. Saat mereka meninggalkan rumah persembunyian, suara tembakan mulai terdengar kembali. Pasukan musuh semakin dekat, dan Arga tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Jangan biarkan Reza keluar dari pengawasan, kita harus menemukan bukti itu. Jika kita berhasil, kita bisa menghentikan permainan ini. Dengan tekad yang kuat, mereka melanjutkan perjalanan menuju markas musuh. Namun, semakin mereka mendekati sasaran, semakin jelas bahwa mereka tidak hanya sedang melawan gangster biasa, melainkan kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Setelah beberapa jam bergerak melewati jalanan gelap Semarang, tim yang dipimpin Asteris Mayor Arga Asteris-Asteris akhirnya sampai di depan gedung besar yang tampak tidak mencolok, sebuah bangunan perkantoran yang terletak di pusat kota. Menurut informasi yang berhasil mereka kumpulkan, gedung ini adalah markas dari sindikat kriminal yang mengendalikan banyak aspek kehidupan di kota ini, termasuk yang melibatkan Asteris Komisaris Darman Asteris-Asteris. Ini tempatnya, ujar Asteris Kapten Rendra Asteris-Asteris, sambil memeriksa peta yang dipegangnya. Namun, kita harus sangat berhati-hati. Pasti ada banyak pengamanan di sekitar sini. Mereka berhenti di sebuah gang kecil yang menghadap ke belakang gedung. Asteris-Asteris Letnan Saka Asteris-Asteris mengamati situasi dengan cermat dari atas gedung seberang. Ada dua penjaga di pintu masuk belakang. Tidak ada sinyal elektronik yang terdeteksi. Ini berarti mereka menggunakan sistem manual untuk menjaga pintu ini, lapor Saka dengan tenang. Arga mengangguk. Berarti kita harus masuk dengan cara lain. Dika, kau dan Budi ambil posisi di sisi timur. Kami akan masuk dari belakang. Begitu rencana dibagi, mereka bergerak dengan cepat dan tenang. Asteris-Asteris Sersan Dika Asteris-Asteris dan Asteris Pratu Budi Asteris-Asteris bergerak menuju sisi timur, sementara Asteris Mayor Arga Asteris-Asteris, Asteris-Asteris Kapten Rendra Asteris-Asteris, dan Asteris Letnan Saka Asteris-Asteris menyusuri sisi barat gedung. Mereka tahu bahwa kedatangan mereka tidak akan berlangsung lama tanpa terdeteksi. Waktu mereka terbatas, dan mereka harus menemukan bukti yang cukup untuk menghentikan jaringan ini sekali dan untuk selamanya. Setelah berhasil mengelak dari patroli penjaga, mereka akhirnya menemukan pintu belakang yang tidak terkunci. Asteris-Asteris Arga Asteris-Asteris memberi isyarat pada tim untuk masuk secara diam-diam. Begitu mereka berada di dalam, suasana terasa sangat sepi. Lantai dasar gedung itu hanya dipenuhi dengan ruang kosong yang tampak terbengkalai, namun Arga tahu bahwa mereka harus terus maju. Kita harus naik ke lantai atas, mencari ruang utama, perintah Arga dengan suara rendah. Mereka mulai menaiki tangga, berusaha secepat mungkin tanpa menimbulkan suara. Asteris-Asteris Kapten Rendra Asteris-Asteris memimpin, dengan Asteris Letnan Saka Asteris-Asteris di belakangnya, mengawasi setiap sudut untuk memastikan tidak ada yang menyadari kehadiran mereka. Ketika mereka mencapai lantai 2, mereka menemukan sebuah ruang rapat besar yang terkunci. Namun, ada suara berat yang terdengar dari dalam, seolah ada beberapa orang sedang berdiskusi. Arga mendekat dan menempelkan telinganya di pintu. Dari dalam, terdengar suara seseorang yang familiar.
Kita tidak bisa lagi menunda ini. Darman sudah semakin mendesak, suara itu terdengar jelas dan penuh otoritas. Arga mengenali suara itu, Jenderal Haryanto seorang pejabat tinggi militer yang selama ini tidak terlibat langsung dalam operasi mereka. Jika kita tidak bergerak cepat, semua yang sudah kita bangun akan hancur, lanjut suara itu. Arga merasa gemetar mendengar kata-kata itu. Jenderal Haryanto adalah bagian dari jaringan besar yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk militer, bisnis ilegal, dan banyak hal lainnya di Semarang. Jadi dia memang terlibat, bisik Arga pada Rendra. Ini lebih besar dari yang kita kira. Mereka memutuskan untuk masuk dan mendengarkan lebih lanjut. Dengan hati-hati, Saka membuka sedikit pintu, memberi mereka celah untuk melihat ke dalam. Di dalam, mereka melihat beberapa pria berpakaian formal duduk di meja rapat besar. Selain Jenderal Haryanto ada juga beberapa orang yang Arga kenal, termasuk Doni seorang pengusaha yang tampaknya tidak memiliki hubungan langsung dengan dunia kriminal. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar, bisik Saka. Jika kita bisa menangkap mereka sekarang, kita bisa menghancurkan jaringan ini. Dengan hati-hati, mereka menyusun rencana untuk menyergap mereka. Namun, Arga tahu bahwa ini hanya awal. Mereka baru saja menemukan bagian kecil dari sebuah konspirasi yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Kini, mereka harus bertindak cepat, sebelum seluruh kota terjebak dalam cengkeraman kekuasaan yang lebih jahat.